Ingat, bertani itu target kita adalah berbisnis, bukan hanya sekedar budaya. Kalau sekedar budaya nggak ada uang. Atau jualan mah. Jualan. Jadi artinya kalau Bapak Khairul punya toko, yang saya tanya, Rul kamu berapa punya toko? Bang, saya 5 toko, 5 muka toko. Tapi yang saya perlu tanya, Rul dalam setahun dari 5 toko itu dapat berapa? Ya. Kalau saya kebetulan ada toko 3 kali 4, sebanding dengan yang Khairul punya 5 toko, saya milih yang 3 kali 4. 3 kali 4 pendapatannya 2,4 miliar. 5 toko belum tentu dapat 500.000. Untuk apa luas kalau tidak digarap? Untuk apa luas kalau tidak diisi? Begitu juga dengan tanaman. Itu prinsip-prinsip dasar yang harus kita pahami. Apa yang kemudian harus membedakan? Kita kejar dia. Bagaimana genetiknya si tanaman? Dia bisa berproduksi berapa? Ya. Si kakao, si alpukat ini kalau dia sudah berumur 8-9 tahun bisa berbuah dia 1,5 ton per batang. Per batang. Itu kalau sudah 8 tahun up. Ini kan baru 3 tahun. Ya kan? Si kakao itu per batang dia bisa berbuah hampir 30 kilo. Nah, artinya apa yang kita mau ceritakan? Kalau di Amerika Latin 1 hektar itu bisa 10 ton kakao. Kalau kita di Aceh dapat 200 kilo, berarti bukan itu konsep pertaniannya. Konsep pertaniannya adalah kita kejar yang ada di Costa Rica, di Amerika Latin, di Brazil, dan lain-lain. Karena di sana itu tanaman hutan, dia bisa menghasilkan 10 ton per hektar. Kalau hari ini praktek di Indonesia, paling tinggi dia bisa buat 500 kilo, berarti bukan itu jawabannya. Sama kalau misalnya dengan si pukat. Kalau orang hanya bisa menghasilkan 2, 3 kilo, 4 kilo, itu bukan jawabannya. Berarti yang kita kejar adalah bagaimana genetiknya si alpukat, si durian, si kakao, dan si yang lainnya, bagaimana sejarah genetikanya. Kalau sejarah genetikanya sudah kita pahami, maka tugas kita adalah mengejar agar supaya kita sampai ke sana. Orang Jamaika berlari 40 kilo itu udah hal yang biasa. Betul, kalau mereka maraton hal biasa 40 kilo. Tapi kalau Bang Deddy berlari 3 km sudah ngongah, itu artinya secara genetik belum maksimal, Bang. Abang mesti latihan lagi. Harus makan yang bergizi lagi. Agar supaya ketika lari 40 kilo dalam waktu 30 menit, itu tidak jadi masalah. Itu konsep-konsep dasar. Nah, jadi sama semuanya. Prinsip-prinsip inilah yang harus dipahami oleh teman-teman. Untuk menuju ke sana, dia perlu penciptaan iklim. Nah, kalau si alpukat, si durian, si kakao, itu adalah awalnya tanaman hutan. Jadi kalau teman-teman tanam pokat, tanam kakao, tanam durian, dengan satu komoditi, itu tidak menyelesaikan masalah. Dia harus banyak komoditi. Jadi tidak hanya yang disebut dengan monokultur, tapi dia polikultur. Kalau dalam istilah forestry namanya agroforestry. Maknanya adalah ada keterwakilan tanaman-tanaman hutan, ada keterwakilan tanaman-tanaman perkebunan, dan ada keterwakilan tanaman hortikultura. Nah, kebun ini adalah contohnya teman-teman sekalian. Ini kebun ini tidak pernah sepi dari panen. Ya. Kalau hari ini kita mau panen barang bamus ada, kunyit ini masih banyak. Ambil mobil. Kita mau panen. Ini nanti bisa dibongkar. Bongkaran ini kalau kita mau duit, kita ini coba kita bongkar satu. Ini masih banyak. Ini adalah strata 1. Ya. Ini adalah strata 1. Nah. Ini contoh. Kita tidak pernah sepi dari panen sebenarnya. Ini kunyit. Turmeric.
Ini Strata 1 itu maksudnya Bang? strata 1 itu artinya tanaman di Oke. bawah dengan ketinggiannya rendah. Ya. Nah, tetapi strata 1 dia dengan umurnya bisa lebih daripada 8 sampai dengan 12 bulan. Nah, kira-kira begitu konsepnya. Di atas ini dulu, di sini ada cabai. Di atas cabai ada pepaya. Nah, yang agak tinggi. Nah, setelah pepaya habis, jahe habis, tinggal kunyit, kemudian pinang sebentar lagi akan berbuah. Alpukat sudah berbuah. Jadi meskipun ini kelihatannya kecil seperti ini, tetapi dia terus continue untuk menghasilkan. Inilah konsep berkebun kita. Konsep berkebun satu lokasi multi komoditi dan tidak pernah putus daripada panennya. Ini contoh saja. Oke. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ini harus kita buat namanya permajaan daripada alpukat itu sendiri tanamannya. Maka prinsip utamanya adalah kita lakukan proses penggemburan akar. Proses penggemburan akar itu adalah proses di mana akar-akar serabut itu kita kembalikan ke dalam posisi yang benar. Ini saya contoh dulu, nanti tolong disambung ya. Ini kira-kira dari batangnya kira-kira 1,20 meter. Kita akan buat. Ini kita pindah dulu. 1,20 meter ya. 1,20 meter. Jarak dari batang. Kemudian seperti ini kita buat. Digemburkan sampai beberapa lapis. Semakin jauh makin bagus. Ini tahap ya. Selanjutnya kenapa ini kita perlu buat? Ya. Karena dia akar sabut ini perlu bernafas. Ya, karena dia perlu bernafas, otomatis ketika dia mencari rezeki agak lebih leluasa. Ya. Oke. Berarti semakin jauh semakin baik. Semakin jauh semakin baik. Coba Bang Jack, ini harus kita buat sekeliling. Oh, sekeliling. Penggemburan ini dilakukan berapa ini tahapnya? Mas? Kalau Setelah dia panen saja? Bagusnya, setahun 3 kali. Setahun 3 kali minimal. Bagusnya. Tapi kalau tidak bisa setahun 2 kali lah. Kalaupun tidak bisa setahun sekali. Itu minimal sekali. Oke, ini juga contoh saja. Oke. Nah, kemudian mana tadi? Kemudian kita buat pengadukan. Ini harus kita taruh. Kalau saya menggunakan pupuk kandang ayam yang sudah fermentasi. Kenapa fermentasi? Karena fermentasi itu akan mematikan banyak unsur-unsur yang membahayakan di tanaman. Nah, kenapa kemudian ini kita buat? Ini kalau ini anggap saja NPK yang bagus ya, anggap saja ini padahal ini subsidi punya. Nah, jadi untuk memenuhi nutrisi si kakao, si alpukat, maka kita harus mencari pupuk kandang yang nutrisinya banyak. Yang nutrisinya banyak mana? Tergantung apa yang dimakan oleh ayam. Si pupuk kandang itu. Sapi, kambing, yang makan apa dia? Daun. Yang dihasilkan juga daun, ada yang tidak banyak. Tetapi yang namanya bebek, makan dia cacing, makan dia siput, makan dia sampah-sampah makanan
sehingga nutrisinya banyak. Sama juga dengan ayam, dia makan jagung, dia makan konsentrat, Cacing juga. cacing juga, artinya produksi itu sangat-sangat bagus. Jadi kalau Bang Mus tanya apa pupuk kandang sapi boleh? Boleh untuk daun. Tapi tidak untuk membuatnya kakao bagus buahnya. Tidak membuat kopi itu lemak lebih tinggi. Itu secara daun, secara bunga, secara batang, is okay. Ada masalah. Tetapi untuk membuat itu yang lebih bagus itu tidak bisa. Nah, oleh karenanya kita harus betul-betul jeli dalam melihat bagaimana sebenarnya kebutuhan si tanaman itu sendiri. Nah, karena kita ingin produksinya banyak, maka bahan-bahan yang kita buat pun itu betul-betul harus berkualitas. Nah, ini salah satunya. Ini kita pupuk kandang ayam. Kalau sebesar ini, berarti ini harusnya 5 kilo 5 kilo. per batang. Dicampurkan dengan sekitar 25 gram, 250 gram lah, 1/4 kilogram daripada si MPK. NPK. Nah, ini kan NPK subsidi. Nah, caranya kita aduk. Ini anggap aja seperti ini. Kemudian kita campur. Nah, kenapa demikian? Kenapa kita tidak buat NPK saja? NPK saja itu murni kimia. Yang namanya murni kimia, kalau dalam istilah pertanian disebut dengan fast release. Fast release itu maknanya adalah cepat habis, cepat saji dia, lagi kayak Indomie. Begitu dimakan langsung habis, cepat. Cepat juga diserap. Tetapi kalau misalnya komposisinya tidak cukup, itu justru bermasalah. Makanya harus kita coba kombinasikan antara pupuk organik dengan pupuk kimia. Pupuk organik fungsinya juga untuk membuat tanah lebih bagus, juga untuk menyimpan energi si tanaman itu bisa lebih lama, lebih bisa bertahan lama. Nah, setelah itu, kenapa kita kemudian melakukan penggarpuan akar seperti ini? Karena nanti ini kita taruh. Ini kita lempar aja. Kita lempar aja begitu. Pemupukannya begini yang bagus. Nah, sudah. Nanti sekeliling. Berarti nggak perlu harus diratakan, Nggak perlu. Iya. Karena apa? Tanah sudah kita gemburkan. Begitu dia turun hujan, dia akan masuk menyerap. Ya. Menyerap pun tidak lari dia. Karena kenapa? Sudah terhalang oleh gundukan-gundukan tanah. Jadi kalau kita biasanya saya lihat itu orang taruh pupuk putih di atas. Begitu turun hujan licin dia, Bos. Licin itu artinya proses pencucian unsur hara oleh tanaman. Nah, licin dia. Lus-mulus. Begitu masuk, hilangnya si pupuk dan dibawa sama hujan. Yang terserap kepada tanaman tidak ada. Nah, ini masalahnya ketika itu kita taruh seperti ini. Nah, kemudian karena kita kombinasi antara kimia dan organik, dia secara organik bisa lebih cepat. Jadi unsur-unsur makanan yang ada dalam pupuk kandang tadi bisa diserap lebih cepat. Kenapa? Ada yang prosesnya. Processingnya itu adalah si kimia. Jadi salah satu fungsi kimia itu juga Membantu ya. adalah membantu mempercepat proses agar si tanaman, si akar serabut itu bisa makan lebih enak. Jadi teman-teman kalau lihat misalnya di kebun atau di mana, ketika melihat akar serabut itu sudah warnanya kuning atau apalagi warna hitam, berarti itu kalau istilah gigi sudah ompong. Dia nggak bisa makan. Maka betul-betul harus kita perhatikan si giginya si tanaman itu betul-betul harus putih. Kenapa harus putih? Putih itulah
yang menunjukkan bahwa kekuatan gigi akar serabut itu betul-betul maksimal. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pada saat yang sama, si akar serabut dia membutuhkan bantuan. Butuh makhluk halus. Makhluk halus dalam hal ini disebut dengan mikrobakteri. Jadi di bawah ini ada mikrobakteri. Mikrobakteri itu ada dua hal. Ada yang dari bakteri itu sendiri dan ada yang dari jamur, fungi. Jadi ada fungisida, bakteri, dan kemudian ada bakteri. Nah, kombinasi antara jamur dengan bakteri inilah terjadi kekompakan dia, kayak Lionel Messi sama siapa kawannya Iniesta, ya kan? Kalau Lionel Messi main sama Iniesta, selesai